Aplikasi Rehabilitasi BNN Kota Cirebon. Nah, nanti kita akan dengarkan program Gracia apa saja yang akan disampaikan oleh Pak Yayah dan juga Ibu Desi. Terkait temanya hari ini adalah tentang asesmen terpadu bagi pecandu narkoba. Program Gracia ini pasti menarik banget ya buat membuka wawasan kita, untuk menambahkan pengetahuan kita keluarga Gracia terkait dengan asesmen terpadu. Langsung saja kita sapa siang hari ini untuk Pak Yayah dan Ibu Desi. Halo, selamat siang Pak Yayah, Ibu Desi. Selamat siang. Belum Iya, siang sebetulnya, baru mau masuk siang ini. pagi menjelang siang ya Pak ya. Betul, baru aja lewat 2 menit ini di jam saya. Oke, Pak Yayah sehat ya Iya, iya. Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Puji Siap Tuhan. kita berkarya untuk hari ini, ke depan. Iya, Ibu Desi, selamat pagi menjelang siang Ibu Desi. Selamat pagi, Mas. Ya, salam kenal ya buat Ibu Desi ya. Saya kayaknya baru pertama Iya, kali nih kalau sama Bu Desi ya. iya, baru pertama kali ya kita ketemu ya di Iya. Oke, acara ini. saat ini kita akan berbicara tentang asesmen terpadu bagi pecandu narkoba ya, Bapak dan Ibu. Dan silakan saat ini saya memberikan kesempatan waktu untuk Pak Yayah terlebih dahulu ya, untuk menyampaikan terkait dengan asesmen terpadu bagi pecandu narkoba. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Mungkin saya juga menyapa dulu untuk para penggemar Radio Gracia ini yang sangat luar biasa. Di pagi hari ini, di siang hari ini, bahasanya kalau hari Rabu menggebu. Wah, luar biasa. Ya. Semangat 45 ya Pak ya? Semangat 2020 ah. 45 mah kejauhan. Udah tua kalau 45 mah, sekarang semangat 2020. 2020 lebih semangat ya Pak daripada 45 ya? Lebih semangat. Kaulah muda milenial tipe Z. Luar biasa. Wow. Bahasanya berat ya. Luar biasa. Saya tadi mendengar dari apa judulnya yang disampaikan, asesmen terpadu bagi pecandu narkoba. Kenapa saya mengambil sesi ini pada hari ini? Karena begini, sekarang ini kan kalau yang menyangkut masalah penangkapan narkoba, di mana-mana itu orang udah apa ya, telinganya udah padat kali ya dengar ketangkap begini, ketangkap begini, ketangkap begini. Tapi orang juga mungkin pasti ada yang berpikir, Pak, terus kalau memang orang yang kecanduan narkoba, pengedar narkoba ketangkap, terus bagaimana sekarang dengan orang-orang yang terpapar narkoba? Nah, kan gitu. Ini yang sekarang saya sampaikan. Kenapa? Saya akan menyampaikan bagaimana sih terhadap orang-orang yang kecanduan narkoba. Nah, ini kan mungkin menjadi pertanyaan para pendengar Radio Gracia yang berbahagia pada hari ini, supaya tahu semua kan gitu. Jadi pecandu narkoba itu siapa? Kan gitu harus kita tahu dulu kan gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin para pendengar sekalian, pecandu narkoba itu bukan penjahat. Pecandu narkoba itu bukan sampah masyarakat. Pecandu narkoba adalah korban daripada perbuatan orang. Atau mungkin karena perbuatan kebodohan dirinya sendiri. Kan gitu ya. Bagaimana terjadinya? Ya mungkin banyak. Ada yang mungkin awalnya dia sebagai korban yang coba-coba lah, sifat ingin tahu. Maklum lah, manusia kan seperti itu ya. Ada juga mungkin karena dibujuk rayu lah, kan gitu. Ada juga yang mungkin, lu bukan kelompok gue lu, kalau nggak pakai yang kayak beginian, lu pakai gaul, gitu kan. Wah, nggak gaul, lu bukan komunitas gue, lu keluar lu, gitu. Nah, sekarang kalau orang-orang itu sudah kecanduan, mereka ada nggak dalam dirinya ingin melepaskan diri, ingin sembuh? Ada kan? Pengen, iya. Pasti pengen, ada. Nah, sekarang siapa yang peduli, Mas? Iya. Apakah dari Radio Gracia peduli? Apakah dari pemerintah peduli? Apakah dari orang tua yang peduli? Dari guru peduli? Atau dari siapa peduli? Ayo, semua kita harus peduli, ya. Nah, kaitan dengan itu, maka kebetulan di sini BNN menggagas menggunakan sebuah aturan kerjasama ya. Dari BNN sendiri kita kerjasama dengan pihak kepolisian ya, kerjasama dengan kejaksaan, kerjasama dengan pengadilan, kerjasama dengan kesehatan ya. Ada juga kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM di sini. Kita melakukan kerjasama untuk apa? Untuk
menyembuhkan atau untuk bagaimana caranya pelaksanaan asesmen terpadu bagi orang-orang yang kecanduan narkoba ini. Gitu. Oke. Karena orang-orang yang kecanduan narkoba ini bukan mereka orang jahat, bukan. Iya, betul. Jangan Mereka salah. itu korban ya, Pak ya. Mereka adalah korban. Korban dari kebodohan dirinya sendiri bagi yang mungkin dia ingin coba-coba, korban juga dari perbuatan orang lain yang tadi saya sampaikan itu. Kan seperti itu. Jadi mereka itu begitu sudah menggunakan barang haram tersebut, barang kotor tersebut, mereka menangis. Mereka ingin disembuhkan. Nah, menyesal ya, Pak ya, mereka, sebenarnya ya. Sangat menyesal. Boleh Mas tanyakanlah sama orang-orangnya, tapi harus tanya dalam keadaan sadar ya. Jangan sampai nanti ditanya, gua nih lagi ngeplay, gua harus pakai cimeng, gue habis pakai lem Aika Aibon, ditanya nggak nyambung, ya. Nanti kalau ditanya jadi pendekar jaka sembung bawa golok, kagak nyambung, goblok, gitu. Aduh, Masya Allah. Oke. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya sekarang untuk kita melakukan upaya penyembuhan seperti ini, gitu kan? Ini juga banyak cara ya, di mana kaitan dengan assessment ini ada 2 cara. Ada yang dibilang voluntary, ada juga yang dibilang compulsory. Voluntary, apa itu voluntary? Apa volume yang ketiga? Kan bukan. Voluntary itu maksudnya orang datang ke sebuah tempat instansi pemerintah. Ya sudahlah kita bilang ke BNN lah gitu kan. Untuk apa? Mereka dengan sukarela ingin menyerahkan dirinya, Pak, saya ingin sembuh, Pak. Saya ingin betul-betul menjadi manusia yang berguna bagi diri saya, bagi orang lain, bagi bangsa dan negara ini. Kan gitu. Nah, terus kalau ada orang yang mengadu begini, Mas dari Radio Gracia, apakah kita mau lempar batu orang itu? Apakah kita mau siram air orang itu? Apakah kita mau tendang orang itu? Jangan. Iya. Justru kita rangkul ya, Pak. Bawa ke BNN ke sini. Bawa ke BNN ya. Waduh Pak, kalau dibawa ke BNN nanti diapain? Nanti digebukin, nanti dibully, nanti ditendang, nanti dianiaya, apa? Enggak. BNN mendapatkan amanah dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 pasal 54, orang-orang yang kecanduan narkoba wajib direhabilitasi, kan gitu. Kalau kalimat wajib, saya rasa bukan hanya dalam sebuah agama Islam wajib melaksanakan sholat, dalam agama non-Islam wajib melaksanakan kegiatan agama yang lain. Wajib itu kalimatnya, kalau dilaksanakan kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan hadiah, mendapatkan berkah, gitu kan. Kalau tidak dilaksanakan berarti kita bersalah, berdosa. Nah, BNN itu diamanahkan wajib. Nah, berarti kalau wajib, masa sih orang yang datang secara voluntary datang ke kantor BNN, terus kita datang lempar batu, terus kita tendang keluar. Salah dong. Berarti saya berdosa. Nah, karena ada amanah undang-undang tersebut wajib, maka orang itu harus saya upayakan agar dia betul-betul dilakukan penyembuhan. Tapi dengan tahapan tertentu, kan gitu. Gak bisa dong tiba-tiba datang orang, Pak, ada nih keluarga saya, anak saya kecanduan narkoba. Terus datang ke sini langsung tiba-tiba, ayo saya assessment. Nggak gitulah. Kita screening test dulu, kan gitu ya? Kemudian kita tes urin dulu, apakah betul yang bersangkutan kecanduan narkoba. Dari situ kalau memang betul-betul dia mengarah kepada penggunaan salah satu zat, apakah narkotika, apakah psikotropika, atau bahan ediktif yang lain, atau prekursor yang lain, itu akan jelas, akan kelihatan di dalam hasil tes urin itu mengarah kemana, kan gitu loh, ya, mengarah kemana. Nah, dari mengarah kemana ini kita akan tahu. Nah, oke, kalau sudah begitu berarti kita lakukan namanya assessment bagi orang yang datang voluntary tersebut, gitu. Sehingga tidak lagi ada perasaan bahwa oh gua nih udah kecanduan narkoba, gua sampah masyarakat. Janganlah. Tidak ada sampah masyarakat, nggak ada. Selama dalam diri kita itu ada niatan kita menjadi orang yang ingin sembuh, ingin sehat, ingin baik, ingin berguna dan berdaya guna. Begitu, Mas. Oke. Nah, sejauh ini Pak, pernah nggak ada orang-orang, kalau tadi kan mungkin Bapak bicara soal pengguna ya Pak, yang statusnya itu mungkin korban ya Pak. Tapi pernah nggak selama ini ada orang yang dia itu sebagai pengedar Pak?
pengedar, tapi dia mungkin merasa, aduh, kayaknya selama ini nih saya tuh salah gitu. Saya udah berdosa dan sekarang saya mau berubah. Pernah nggak Pak ada orang seperti itu, Pak? Saya kayaknya kalau pengedar, terus dia tiba-tiba berubah, sadar dengan kesadaran diri, wah gua nih habis ngedarkan obat, gua merasa berdosa. Kayaknya kalau dalam agama itu namanya orang itu harus dapat hidayah dulu, Mas. Oke. Dapat hidayah, dia harus melihat bagaimana penderitaan orang-orang yang menggunakan narkoba, bagaimana dia melihat sesuatu yang terjadi sehingga Tuhan memberikan sesuatu pesan untuk menyadarkan dirinya agar dirinya menjadi terperanjat, dia ingin berubah menjadi orang yang berguna, yang baik, ingin bersama-sama dengan kita semua, dengan BNN lah, dengan pemerintah atau dengan elemen masyarakat yang lain. Ayo kita sembuhkan dengan wadah yang sudah ada. Nah, kenapa saya bilang wadah? Kebetulan di BNN ini ada beberapa tempat rehabilitasi milik negara, Mas. Bukan pemerintah, milik negara. Nah, gitu ya. Nah, makanya orang yang di assessment itu di tempat rehabilitasi milik negara itu tidak diperintahkan untuk membayar. Jangan salah, Mas, jangan. Nah, ini gratis kalau memang di luar, gratis banget, kecuali ongkosnya, Mas. Ongkosnya dari rumah datang ke kantor BNN, jangan minta ganti rugi, karena BNN tidak menyediakan ongkos ganti rugi untuk yang bersangkutan. Iya, betul. Gitu. Kalau minta ganti rugi, nanti Grab-nya kita tanya, lu minta bayar berapa? Gitu kan. Nah, ini mungkin tadi yang saya jelaskan tentang voluntary ya, voluntary dengan sukarela. Mungkin tadi ada satu lagi kan yang saya bilang compulsory. Compulsory ini adalah suatu kasus yang berbeda dengan voluntary. Kalau tadi kesadaran, kalau ini paksaan. Bagaimana yang dibilang paksaan? Contoh, ada orang yang menggunakan narkotika, yang sekarang kan banyak artis tuh menggunakan narkoba ya, gitu ya. Nggak ada barang bukti. Kenapa? Karena dia ingin eksis, ingin tampil hebat, ingin jam terbangnya lebih lama, ingin banyak banget lah inginannya. Tapi dia tidak pernah berpikir tentang efek atau dampak negatif daripada yang dia lakukan. Nah, terutama kepada kesehatan. Bukan hanya fisik, tapi psikis. Kan gitu. Nah, ini kan ada beberapa artis. Apalagi barang buktinya di bawah 1 gram. Kan gitu ya. Ini harus dilaksanakan untuk kegiatan assessment. Nah, cuma namanya bukan assessment yang biasa. Kita namanya menjadi compulsory, yaitu dengan upaya paksa. Caranya bagaimana? Siapa yang nangkap dia? Nah, gitu ya. Pak, yang nangkapnya Pak Polisi. Ya, Pak Polisinya harus mengusulkan kepada BNN untuk dilakukan assessment. Sehingga pada saat dari Pak Polisi mengusulkan ke BNN, maka BNN akan mengundang. Siapa yang diundang, Pak? Yang diundang dari Dinas Kesehatan. Nanti akan membentuk tim kesehatan, memeriksa kesehatan jiwa, kesehatan badannya terhadap orang yang menggunakan narkoba tadi. Kemudian siapa lagi, Pak, yang diundang? Yang diundang dari kelompok hukum. Siapa? Berarti dari pihak kejaksaan. Kan gitu ya? Nah, dari pihak kejaksaan. Terus siapa lagi? Penyidik yang mengusulkan. Siapa lagi? Dari penyidik juga dari BNN, dari pihak rehabilitasi BNN. Mereka akan bergabung menjadi 2 tim. Yang satu tim kesehatan, yang satu tim hukum. Nah, gitu. Nanti hasil 2 tim ini akan dipadukan untuk mencocokkan, mensinkronkan hasil daripada pemeriksaan terhadap si pasien tadi gitu loh, atau si orang yang diusulkan tadi gitu. Nah, ini lain lagi, ini ada proses hukum. Nah, mungkin nanti orang-orang bertanya, oh Pak, kalau begitu orang yang ditangkap sama polisi kalau dibawa ke BNN dengan usulan untuk di assessment bisa keluar dong? Bisa keluar, tapi harus melalui pentahapan hukum. Nah, ini saya uraikan. Apa itu pentahapan hukumnya? Yang pertama diusul dulu oleh penyidik. Yang kedua, BNN akan mengundang para tim hukum. Yang ketiga, kita akan melakukan pemeriksaan, apakah itu dari tim hukum maupun tim kesehatan. Selanjutnya kita akan mendiskusikan dan kita akan menyimpulkan. Maka keluarlah yang namanya keputusan hasil asesmen terpadu. Ya, gitu. Nah, keputusan ini akan dikemanakan? Akan dibawa serta oleh
tim dari tim hukum tadi untuk dilampirkan masuk ke dalam ranah peradilan. Terus gimana di peradilan? Nanti hakim yang akan menentukan dengan dasar hasil asesmen terpadu itu, apakah benar yang bersangkutan menggunakan narkoba? Apakah benar yang bersangkutan itu melanggar Undang-Undang Pasal 127, wajib untuk direhabilitasi? Nah, dari argumen-argumen yang diperoleh ini, disitulah hakim akan sangat terbantu memutuskan kepada yang bersangkutan untuk mendapatkan hukuman rehabilitasi atau yang disebut dengan penyembuhan bagi pecandu narkoba. Begitu, Mas. Gitu ya. Bukan hukuman penjara ya, Pak ya? Oh enggak, gini, hukuman penjara tergantung daripada barang buktinya. Kalau seumpama, Pak, gimana nih? Orang ini kan tadi katanya ada asesmen terpadu. Sudah dikatakan bahwa kalau asesmen terpadu, orang itu direhabilitasi. Terus bagaimana, Pak? Ini dia ternyata dia pengguna, tapi ada barang buktinya 5 gram. Atau ada barang buktinya di atas 1 gram. Mau diapakan? Kembali kepada penerapan pasal oleh penyidik. Nah, penerapan pasal oleh penyidik. Jadi hukumannya gimana? Ya hukumannya yang asesmen terpadu penyembuhan terhadap penggunaan atau penyalahgunaan narkoba itu akan diputuskan oleh hakim, maka yang bersangkutan harus direhabilitasi dulu. Setelah direhabilitasi dulu, kalau ternyata barang buktinya banyak, maka putusannya akan ada 2. Yang pertama direhabilitasi selama berapa bulan hasil keputusan asesmen itu, 3 bulan, 6 bulan, setahun dan sebagainya. Kan gitu ya. Itu putusan hasil asesmen, tergantung situasi daripada si klien tersebut. Terus bagaimana Pak dengan barang bukti yang ada? Kembali kepada penyidik, kembali kepada putusan hakim. Kenapa? Karena kita ingin tetap menerapkan Undang-Undang 35 tahun 2009 terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini, yang bersangkutan tetap akan dihukum kurungan. Berapa lama? Tergantung kasusnya. Kan gitu ya. Jadi di dalam kasus narkotika ini unik memang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus dilakukan. Terus Pak gimana kalau misalkan ternyata barang buktinya nggak ada, tapi dia ternyata positif, hanya didapat bekasnya bong, bekasnya plastik, bekasnya lain dan lain sebagainya. Berarti apa yang diperoleh itu, yang didapat itu tidak bisa lagi kita menambah hukuman kepada yang bersangkutan. Maka hakim pun akan menjatuhkan vonis yang bersangkutan dihukum rehabilitasi saja. Seperti itu. Jadi semua putusan itu kembali kepada hakim. Dan hasil keputusan tim asesmen terpadu bukanlah putusan yang bisa membebaskan orang keluar dari penjara. Tapi dia mengarahkan orang agar orang yang kecanduan narkoba direhabilitasi. Dan bagi perbuatannya karena barang bukti yang banyak, dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang 35. Apakah 112, 114, ya, ataupun ada perbuatan-perbuatan lain sesuai dengan ayat-ayatnya. Ya mungkin itu lain lagi, itu kembali kepada putusan hakim. Itu mungkin dari BNN kita akan lakukan hal seperti itu. Nah ini pengetahuan sedikit tentang masalah asesmen yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional. Gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Pak Yaya. Terima kasih nih Pak Yaya untuk pembukaannya. Tunggu dulu Mas, tunggu. Ada satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Boleh, silakan. Nah ini sangat penting untuk tercapainya asesmen terpadu. Ada 2 hal, ya, ada 2 hal. Yang pertama, kenapa orang-orang ini kok tidak ada yang mau di asesmen, baik itu secara voluntary, compulsory. Nah, kenapa juga dari pihak tertentu tidak ada yang mau di asesmen? Mungkin ada yang dia masuk dalam ranah hukum. Jawabannya gampang, Mas. Musuhnya penegak hukum, musuhnya BNN cuma satu, yaitu pengedar narkotika. Betul nggak? Betul. Iya. Jadi kalau yang mengumandangkan di luar bahwa, kamu jangan ke kantor polisi, nanti kamu dianiaya, kamu jangan merehabilitasi keluargamu ke BNN, nanti kamu diperas, dimintai uang, nanti keluargamu malu, nanti kamu dihukum. Itu semua dikumandangkan oleh para bandar pengedar narkotika semua. Jangan pernah percaya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Datanglah ke BNN, silahkan datang siapa saja datang.
mintalah petunjuk ke kami, insya Allah kami akan dengan senang hati, kami akan buka pintu selebar-lebarnya bagi teman-teman, saudara-saudara kami yang ingin betul-betul menyehatkan keluarganya, orang-orang yang dicintai seperti itu. Dan yang kedua, jangan pernah ada yang mau, misalkan gini, ayo siapa yang mau di asesmen, datang ke saya. Apakah itu dari masyarakat umum, dari oknum pejabat, udah saya bawa ke BNN. Pokoknya dijamin kamu tidak akan dihukum. Pokoknya dijamin kamu bebas, tergantung Wani Piro. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi calo ya, Pak. Rahasia. Ini sudah bukan lagi rahasia umum, ini udah orang tahu semua. Nah, tolong kepada saudara-saudara kami, kalau ada hal seperti ini, jangan lagi menelpon ke BNN, datang ke BNN. Nggak ketemu dengan anggota, ketemu saya. Ya, tentukan kapan ketemu saya. Tanyakan, sampaikan, Pak, saya ada orang mintai uang sekian banyak, saya ada yang begini, katanya Bapak minta uang, datang ke sini. Ya, datang ke sini pokoknya. Saya terima dengan senang hati. Mungkin kita upload, kita laporkan ke presiden, ya. Dan kita cari orangnya sampai ke akar-akarnya. Ya, seperti ini. Betul. Inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya supaya ya orang-orang yang ada di Cirebon ini tidak lagi punya pikiran bahwa orang yang akan direhab harus bayar. Orang yang akan direhab datang ke BNN akan dianiaya, dipukuli dan sebagainya. Nah, ini mungkin dari saya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua, dan jangan sampai kita kena pengaruh, kena hoax dari pihak-pihak bandar ataupun oknum-oknum tertentu. Mungkin itu Mas yang menjadi penekanan dari saya. Iya, terima kasih nih Pak Yaya ya, luar biasa. Jadi keluarga Gracia kembali siang hari ini kita ditekankan lagi buat Anda yang mungkin ya saat ini atau mungkin suatu saat nanti menemukan ada anggota keluarga ataupun teman-teman yang menjadi pengguna narkoba, nggak usah takut-takut, langsung datang aja ke BNN. Kalau misalkan nanti sampai ada omongan-omongan di luar yang seperti Pak Yaya tadi katakan ya, bahwa nanti kamu di BNN itu disiksa, dianiaya, ya kan, dihukum segala macam, terus diperas uangnya. Nah, itu semua adalah kabar bohong. Jadi kalau misalkan mau tahu kebenarannya, Keluarga Gracia, mending langsung datang aja ke kantor BNN. Kalau misalkan perlu, ketemu sama Pak Yaya langsung nanti. Ya, kami tunggu lah Mas, kami tunggu. Oke, setelah Pak Yaya, kita lanjutkan lagi. Tadi sudah suatu pembukaan yang luar biasa ya. Kita langsung lanjutkan lagi, masuk ke materi yang berikutnya. Ini ada Bu Desi Lorentina, selaku kasih dari rehabilitasi BNN Kota Cirebon. Nanti pasti akan ada materi yang lebih lengkap lagi. Silakan Bu Desi. Oke, makasih ya Mas ya. Iya, silakan. Tadi sudah ada pengawalan dari Pak Kepala nih, sudah menjelaskan tentang tim asesmen terpadu yang kita miliki ya, yang BNN miliki. Nah, sebagai informasi, untuk tim asesmen terpadu BNN Kota Cirebon yang didirikan di BNN Kota Cirebon, kita ada rayonisasi. Jadi tidak hanya di Kota Cirebon, tetapi kita juga membuat tim baik di Kabupaten Cirebon dan juga di Kabupaten Indramayu. Jadi ketika nanti apabila memang ada yang bermasalah tentang hukum gitu kan, khususnya tentang penyalahgunaan narkoba yang barang buktinya di bawah SEMA, itu bisa dimohonkan untuk di asesmen terpadu. Tadi juga kan sudah dijelaskan bahwa kami tim asesmen terpadu ini terdiri dari tim hukum dan tim medis. Tim hukum sendiri terdiri dari kejaksaan, penyidik Polres, dan juga penyidik dari BNN. Dan untuk tim medis sendiri terdiri dari dokter yang ada di rumah sakit maupun di puskesmas yang sudah dilatih. Nah, mungkin nanya nih, nanti prosesnya gimana ya kalau asesmen gitu kan ya. Asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu atau TAT ya, kita gampang sebutnya ya Mas ya. Nah, asesmen yang dilakukan oleh tim TAT itu khusus sound yang bersifat compulsory atau ketika ada proses hukum yang masuk di situ. Karena ada intervensi masalah hukum di situ. Jadi ketika ada terperiksa tertangkap tangan yang bersangkutan berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan barang buktinya itu di bawah SEMA, itu bisa dimohonkan untuk di-asesmen untuk dimintakan rekomendasinya sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis nantinya. Nah, saya dari tadi ngomong aja nih SEMA apa nih gitu kan ya. SEMA itu adalah
surat edaran Mahkamah Agung. Jadi di situ di dalam surat edaran Mahkamah Agung tersebut ada beberapa yang dijelaskan adalah barang bukti yang di bawah yang bisa diajukan untuk asesmen. Di antaranya misalnya sabu-sabu yang harus beratnya di bawah 1 gram. Dan semuanya itu statusnya adalah pecandu atau penyalahguna, bukan bandar, bukan bahkan istilahnya bosnya gitu kan ya. Nah, di sini tim TAT itu tujuannya dibentuknya adalah untuk menyelamatkan, membantu para pecandu narkoba untuk bisa pulih. Jadi tidak serta-merta ketika memang yang bersangkutan adalah korban penyalahgunaan, mereka itu perlu disembuhkan, mereka perlu perawatan, mereka perlu diobati, bukan dipenjara. Jadi di sini adalah kita memisahkan di mana yang memang ada kaitannya dengan jaringan dan tidak ada kaitannya dengan jaringan, dia pure murni adalah pecandu narkoba. Korban ya Bu ya statusnya. Korban, iya di situ. Nah istilahnya kalau orang yang memang sakit, dia kan harus disembuhkan, bukan dikurung. Yeah. Nah, di situ. Dalam proses TAT ini, yang terdiri dari 2 tim hukum dan tim medis, di situ akan dilihat dari segi medisnya, mungkin saya ngomong secara teknis ya Mas ya. Yeah. Nanti dari anggota TAT tersebut akan dilihat yang bersangkutan berapa parah sih kecanduannya tentang narkoba gitu. Terus dari sudah berapa lama menggunakan narkoba, intensitas pemakaiannya bagaimana, adakah istilahnya gejala-gejala putus zatnya gitu kan ya. Di situ akan digali dari klien itu tentang secara fisik maupun psikisnya. Efek atau dampak dari penyalahgunaan obat tersebut. Karena kalau misalnya proses hukum lanjut dan yang bersangkutan dimasukkan misalnya ke lapas, tapi tidak ada penanganan secara medisnya, itu istilahnya yang dia rasakan keluhan-keluhannya itu tidak terobati. Iya, betul. Jadi gimana caranya kita harus bisa mengobati kesakitannya mereka tersebut gitu kan ya. Nah, lalu untuk tim hukum fungsinya adalah untuk menganalisa apakah klien tersebut atau terperiksa tersebut ada jaringannya dengan jaringan internasional atau jaringan nasional. Dia sebagai kurir, bandar, atau bosnya nih gitu kan ya. Di situ sebenarnya tugas dari tim TAT tersebut bisa sebagai menggali, membantu penyidik istilahnya untuk melengkapi berkasnya untuk bisa menggali kaitannya atau keadaan dari si terperiksa tersebut. Lalu setelah adanya pemeriksaan atau asesmen dari tim hukum dan tim medis, nanti akan dikeluarkan rekomendasi dari tim TAT. Dikeluarkan surat rekomendasi. Surat rekomendasi tersebut bukan putusan. Bentuknya bukan putusan bahwa yang terperiksa setelah di TAT nih gitu kan ya, pasti bakal langsung direhab gitu kan ya. Tidak gitu Mas, itu tetap harus perlu putusan dari pengadilan di situ. Tapi dengan adanya rekomendasi tersebut, istilahnya memberi bantuan kepada hakim untuk memperjelas status atau kondisi dari terperiksa. Mereka membutuhkan proses rehabilitasi, mereka butuh penyembuhan gitu. Jadi di dalam misalnya apakah memang langsung diputuskan itu langsung direhabilitasi di luar ataukah memang rutan lapas pun bisa nih direhabilitasi, tapi setidaknya kami memberikan pengobatan kepada terperiksa karena mereka membutuhkan pengobatan atas kecanduannya terhadap narkoba di situ. Lalu untuk pelaksanaannya adalah kami membutuhkan surat permohonan dari keluarga dan nanti juga ada beberapa persyaratan yang memang harus dilengkapi oleh penyidik. Nanti biasanya kalau memang ada pendengar nih yang kebetulan gitu kan ya keluarganya atau kerabatnya terkait masalah hukum tentang narkoba dan BB-nya misalnya untuk sabu-sabu di bawah 1 gram atau ganja yang di bawah kalau ganja itu di bawah 5 gram, lalu ekstasi di bawah 2,4 atau 8 butir, itu bisa dimohonkan ke penyidik untuk diasesmen oleh tim TAT. Apalagi yang bersangkutan bukan penjual, benar-benar hanya pengguna saja gitu kan ya. Dan itu gratis
Untuk pelaksanaannya tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan oleh keluarga ataupun penyidik. Yang penyelenggaraannya pun dilakukan oleh tim BNN gitu kan ya. Jadi jangan sampai ada di luar oknum gitu kan ya, oknum yang istilahnya memberikan harga gitu kan ya untuk program kami ini gitu kan. Ya jangan sampai ada yang seperti itu. Dengan adanya kita bersosialisasi lah melalui Suara Gracia ini, kami juga ingin memberitahukan kepada pendengar bahwa memang program ini ada loh di BNN dan ini gratis. Selain proses rehabnya sendiri ya, selain proses rehabnya sendiri gratis, kami pun ada program TAT ini. Gitu Mas. Oke. Kemudian Bu? Iya, selanjutnya, nah apa sih fungsinya dari rekomendasi TAT ini, gitu kan ya? Rekomendasi TAT ketika dikeluarkan, biasanya pengalaman kemarin ada dari pihak kami, gitu, pihak dari anggota TAT ini dipanggil sidang untuk istilahnya memberitahukan bukan kronologis ya, kondisi terperiksa itu bagaimana. Biasanya yang dipanggil adalah dari sisi medisnya. Karena kan yang namanya penggunaan narkoba itu pasti akan memberikan efek baik psikis maupun secara fisiknya, kesehatannya gitu kan ya. Nah kadang-kadang kan karena memang pemakaiannya lama, dia ke badannya pun istilahnya jadi nggak enak. Kadang-kadang ada yang ngaco gitu kan ya. Nah, disitulah dari tim kami menjelaskan kondisi dari si klien itu bagaimana. Dan jangan khawatir, untuk pemeriksaan ini pun kerahasiaannya akan kami jamin. Jadi tidak untuk dipublikasi. Baik program rehab pun ya, klien-klien rehab, ketika asesmen di kami dan ketika menjalani proses rehabilitasi pun gratis, dan memang identitas pun tidak akan diberikan kepada siapapun. Itu hanya sebagai bahan kami saja gitu kan ya, untuk melakukan konseling dan proses rehabilitasinya tersebut. Jadi nggak usah khawatir ya Bu ya, datanya bocor gitu, nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir kan ya. Kadang-kadang banyak Mas yang ngomong, Bu, kalau saya direhab, saya takut Bu, takut ditangkap polisi misalnya tuh. Takut apa, enggak kok gitu ya. Kalau memang yang bersangkutan secara sadar diri ingin mengikuti program rehab gitu kan ya, ya itu kerahasiaannya terjamin gitu kan ya. Saya agak melenceng nih ke program rehab ya Mas, maaf. Nggak apa-apa Bu. Ya, untuk ini pun kerahasiaannya akan dijamin kok untuk program TAT juga Mas. Jadi jangan khawatir, kita mempunyai program yang bisa memfasilitasi para pendengar yang terkait masalah hukum, untuk istilahnya ingin membantu kesembuhan dari kerabatnya yang memang terkait dengan masalah hukum tersebut. Nah, tambahan lagi, untuk proses TAT itu tidak hanya dapat dilakukan di tingkat penyidikan, tetapi bisa juga dimohonkan di tingkat penuntutan maupun di tingkat nanti pada saat persidangan. Jadi tidak harus serta-merta, aduh ini proses kerabat saya sudah selesai nih di tingkat penyidikan, dia sudah lanjut nih berkasnya misalnya di tingkat penuntutan, itu bisa dimohonkan oleh jaksanya gitu kan ya. Caranya ya tetap bersurat dari keluarga dan ngobrol juga dengan jaksa izin gitu kan ya. Saya ingin mengajukan asesmen untuk keluarga saya di BNN, yaitu di asesmen oleh tim TAT, bagaimana itu bisa. Jadi pada saat persidangan pun bisa untuk misalnya diusulkan, dimohonkan untuk proses TAT tersebut. Oke. Gitu. Ya, Keluarga Gracia tadi lengkap banget ya, Bu Desi sudah menyampaikan dari setiap fungsi, kemudian manfaatnya juga, prosesnya juga ya Bu ya, tadi sudah disampaikan semua. Jadi ini kembali mengingatkan kepada setiap kita Keluarga Gracia yang siang hari ini sedang menyimak program ini, untuk kalau misalkan memang ada keluarga ataupun rekan-rekan yang punya kemauan ya, seperti yang tadi Pak Kepala BNN Pak Yayah katakan bahwa sebagai voluntary, yaitu orang yang punya kesadaran ingin sembuh, ya tidak tunggu sampai dipaksa, langsung saja Keluarga Gracia Anda bisa langsung arahkan ya kepada tim asesmen terpadu, dan nanti di sana si pasien ini akan mendapatkan banyak bantuan untuk dia mendapatkan kesembuhan dari ketergantungannya dengan narkoba.
Oke, Pak Yaya dan Ibu Desi, waktu berjalan terus, tapi mungkin ada sedikit tambahan lagi, closing statement dari Pak Yaya ataupun Ibu Desi untuk setiap pendengar Suara Gracia yang siang hari ini sedang mendengarkan program ini. Silakan Pak, terkait Baik, dengan mungkin TAT ini Pak. ya baik ya. Terkait dengan closing statement ini, mungkin Iya. sebelum nanti ada masukan dari rekan-rekan keluarga besar Radio Gracia FM ini. Jadi gini, sekarang ini kita sedang menghadapi wabah corona, COVID-19. Ya. Tapi kita juga jangan lengah, jangan terlena. Karena ada temannya corona yang sementara menjalar menjadi virus di masyarakat, yaitu narkoba. Corona dengan narkoba berjalan bersama-sama. Nah, maka untuk itu kaitan dengan hal tersebut, bersamaan dengan hal tersebut juga, dari BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, mengeluarkan sebuah surat edaran bahwa kita dalam situasi sekarang ini mungkin penggunaan logo Stop Narkoba ini nggak pas lagi. Kenapa? Kenapa? Karena kita bersamaan dengan adanya wabah corona. Nah, corona, narkoba, dan satu lagi temannya narkoba adalah HIV/AIDS. Kan gitu. Nah, makanya dengan pertimbangan ini, keluarlah sebuah slogan baru yang digulirkan, di-launching pada tanggal 26 Juni 2020 pada saat Hari Ulang Tahun Anti Narkotika Internasional, ya. Hari Anti Narkotika Internasional itu disampaikan bahwa mulai tanggal 26 Juni 2020 ke depan kita gulirkan sebuah slogan tagar ya, tagar tanda pagar seperti biasa. Kan kita hidup milenial tipe Z nih ya, kita menyesuaikan ya. Tagar hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Gitu. Luar biasa. Jadi artinya kalimat ini merupakan closing statement saya. Jadi ayo, mari kita hidup 100%, nggak bisa ditawar, harus 100%. Kita bebas corona, kita bebas HIV/AIDS, kita bebas daripada narkoba. Buktikan dalam keluarga kita bisa hidup sehat, dalam keadaan sadar, kita menjadi manusia produktif dan bahagia bersama keluarga. Mungkin itu dari saya. Luar Terima biasa. kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Yaya untuk closing statement-nya. Dan juga sekarang Ibu Desi mungkin ada mau nambahkan lagi, Bu? Ya, closing statement-nya ya. Bagi penyalahguna narkoba, untuk keluarga tolong support mereka. Untuk lingkungan, masyarakat tolong support mereka. Jangan pandang mereka sebagai aib dan mohon maaf, sampah masyarakat. Mereka butuh dukungan, mereka butuh support. Sesuai dengan tadi kan slogan kita adalah hidup 100%, sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Ayo dukung teman-teman kita yang salah jalan menyalahgunakan narkoba untuk bisa merasakan hidup 100%. Tolong istilahnya buka hati kita, buka kepedulian kita untuk mendorong, memotivasi mereka untuk kembali lagi berdaya guna kan ya, untuk kembali lagi pulih. Dan adapun tentang kaitannya tentang proses rehabilitasi atau tentang asesmen terpadu yang tadi sudah kita bincangkan tadi, jangan takut, jangan sungkan untuk sharing dengan kami. Jika malu gitu kan ya, bisa by phone atau misalnya kita ada call center, bisa by WA juga di situ. Jangan sungkan, jangan takut dengan BNN itu takut ditangkap, enggak. Kalau memang ingin pulih, ingin sembuh, ayo gitu kan ya, kita rehabilitasi. Tetap hidup 100%, sehat, sadar, produktif, dan bahagia. Itu dari saya. Oke. Ya, itu tadi keluarga Gracia, bincang-bincang kita siang hari ini ya, bersama dengan Kepala BNN Kota Cirebon, Pak Yaya Satyanegara, dan juga Ibu Desi Lorentina, selaku Kasih Rehabilitasi BNN Kota Cirebon. Kita sudah membahas tentang tim asesmen terpadu, dan kami berharap bahwa setiap informasi yang tadi sudah dipaparkan secara lengkap ya, baik oleh Pak Yaya maupun Ibu Desi, semuanya itu boleh bermanfaat untuk Anda, keluarga Gracia. Oke, Pak Yaya dan Ibu Desi, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih siang hari ini sudah menyempatkan waktunya di tengah situasi sibuk ya, banyak pekerjaan, banyak tugas, tapi masih mau menyempatkan waktu berbagi
untuk setiap pendengar dari Suara Gerasi FM. Terima kasih saya ucapkan untuk Pak Yaya dan Ibu Desi. Selamat kembali Sama-sama, melanjutkan tugasnya. Semangat terus untuk selalu hidup sehat ya, 100% ya. Mantap. Oke. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya buat Pak Yaya dan Ibu Desi. Selamat melanjutkan tugasnya dan Tuhan memberkati ya. Amin. Oke. Amin. Ya, Progresi demikianlah bincang-bincang kita terkait dengan tadi tim asesmen terpadu. Jangan kemana-mana, karena saya itu akan kembali bersama dengan Anda di 1 jam yang kedua. Kembali saya akan juga menghadirkan beberapa informasi bermanfaat untuk Anda. Pak Yaya, Ibu Desi. Mas. Makasih banyak ya. Luar biasa. Sama-sama. Pemaparannya mantap. Luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih ya Pak. Oke, dadah. Ibu, sampai ketemu lagi ya. Ya, makasih. sehat-sehat Mas, Sehat-sehat juga sehat-sehat. ya. Ibu, Bapak, Siap, sehat-sehat. Ya.